Kang Riyad. Iya, Kang Ebot. Gimana menjadikan anak biar jadi pemain bola dari awal itu capek nggak sih, ngantor apa gimana? Betul. Dibilang capek memang suatu keharusan buat kita dan memang kebetulan jujur aja anaknya yang mau. Pertama anak, kedua adalah keinginan dia untuk berkembang gitu. Sampai pada saat dia kecil pun saya tanya awalnya, kamu mau jadi main bola beneran nggak sih? Iya ya, aku mau katanya. Jadi memang udah ada kebulatan tekad lah dari sang anak. Jadi resiko kita sebagai orang tua adalah antar sana, antar sini dengan segala kesulitan yang ada gitu ya. Jadi anaknya yang pertama yang minat gitu kan. Iya, betul. Seminggu itu biasa latihan berapa kali? 3 kali, Pak. Yang rutin. Kalau ke lapak, kalau di rumah, kalau mengasah diri dengan skipping atau apa gimana? Jadi gini, kalau latihan rutinnya dia kan 3 kali ya. Tapi di hari dia tidak latihan, misalkan pulang sekolah, misalkan let's say kita ngomong hari Senin, dia ada jadwal tersendiri. Jaga kondisi. Jadi saya dibantuin sama teman lah, punya private trainer sendiri untuk di fisik. Lalu Selasa tuh dia ya namanya anak-anak pengen berenang kadang-kadang gitu kan. Walaupun di rumah nggak ada kolam renang, tapi ya minimal kita ajaklah kolam renang gitu. Itu jadi skipping dia sendiri segala macam. Jadi kita hanya ngasih waktu dia tuh 90 menit setiap hari. Dia harus touch bola. Oh, setiap hari. Setiap hari. Walaupun nggak ke lapang tetap. Iya, betul. Di rumah harus. Betul. Sebagai orang tua yang mengarahkan anaknya belajar main bola, Kang Riyad punya preferensi tentang sepak bola, harus literatur tentang latihan anak ada di sini. Ada. Kebetulan saya juga biar nggak salah arahan gitu ya. Ada. Jadi saya juga punya beberapa teman dan juga maaf sebelumnya Kang, saya bekas pemain bola zamannya dulu. Jadi sekarang usia berapa? Alhamdulillah 44, Pak. Dulu pernah main di kelas Suratin? Oh, enggak, belum. Saya masih tingkat Kalau ibaratnya burung masih beran gitu ya. Jadi minimal dasarnya saya sudah tahu, tapi saya juga punya banyak teman-teman yang akhirnya mereka berkembang jadi pemain bola beneran gitu. Jadi saya banyak tanya ke mereka. Anak namanya siapa? Ezra ada suka ngobrol nggak? Oh, saya main bola ingin pemain Eropa, Messi atau Ronaldo gitu suka? No. Enggak. Uniknya itu. Ingin jadi diri sendiri atau gimana? Iya, jadi sampai sekarang pun kita tanya, Ezra, kamu punya pemain favorit siapa? Nggak tahu siapa. Tapi memang dia ada, cuman kadang anak-anak kan penyampaian itu kan suka malu ya gitu kan. Jadi referensi dia waktu itu kalau di Indonesia saat ini dia tuh senang melihat main Ricky Kambuaya. Oh iya. Ya, Ricky. Nah, terus tiba-tiba berubah lagi. Ya namanya anak-anak gitu kan. Pokoknya setiap Liga 1 tuh kadang dia suka nonton, ya aku pengen jadi kayak Ricky mainnya deh. Coba. Mungkin saat itu gerakan Ricky ada yang disukai. Ya, itu. Ya, sekarang berubah lagi katanya. Siapa sekarang? Adalah pemain timnas juga. Ya udah, itu resiko kamu pilih sendiri. Cuman uniknya tuh anak, jadi kadang kalau saya ajak nonton di rumah gitu ya, ada live siaran langsung, suka nggak mau Pak, nggak mau dia kan. Jadi nggak. Tapi dia suka nyolong. Kayak kita di rumah kan ada internet ya, jadi dia suka kadang ngintip mau nonton ini aksinya si Ronaldinho lah atau siapa itu. Ya kebetulan memang kita fasilitasi anak-anak tersebut, anak saya itu ya dengan fasilitas yang boleh dibilang bagus sih tidak, tapi minimal ada buat dia untuk menyentuh bola tiap hari. Teman-teman sesekolah atau selingkungan yang sama hobinya ada? Ada. Ada. Jadi pada saat latihan bisa bareng. Iya. Untuk ngobrol curhat itu kan. Iya. Betul. Kang Riyad, ini kan saya ngobrol karena kemarin bikin status di Facebook. Iya, betul. Dan ternyata statusnya sudah dihapus. Iya. Kenapa dihapus? Saya takut banyak Jadi 2 hari yang lalu berarti itu Kang ya. Jadi saya agak takut juga ya, sangkanya takut, aduh gimana menjelekkan, tapi enggak. Tapi memang itu truly happen dan terjadi dengan saya dan beberapa orang tua dari teman-temannya anak saya. Orang tua lain yang lolos terus harus bayar 20 juta, mereka komentarnya apa yang lain? Mundur teratur, sama dengan kita, Apa komentarnya apa? Enggak usah. Karena bukan berarti mereka tidak support anaknya, tapi mereka berpikir panjang. Kan tidak semua parents itu punya penghasilan yang sama. Itu udah pasti jelas ada perbedaan. Tapi kita tahu kualitas anak-anak kita. Jadi kita nggak usah putus harapan bahwa nggak main di kompetisi itu
nggak usah, nggak apa-apa. Tapi kita ada kompetisi lainnya lebih bergengsi yang sudah pasti kita tidak mengeluarkan biaya banyak dan tidak dibayar, tidak harus membayar. Tapi kita malah justru dapat ilmu yang luar biasa. Seperti contoh Piala Suratin. Karena gini, kalau untuk usia di bawah 17 tahun, kalau masih amatir memang belum boleh dibayar. Betul. Tapi minimal tidak bayar, Iya. fasilitasi kan gitu Iya, ya. betul. Harusnya gitu. Betul. Ini kan Liga 1 saat ini memang diwajibkan punya Elite Pro ya, Betul. yang usia 18, 16, 14. Dengan kasus masuk ke Elite Pro itu 20 juta, Berbayar. mungkin bagi klub itu sebuah beban mungkin. Mungkin seperti itu, karena nggak ada anggarannya gimana menurut? Iya. Yang saya tahu dan dari cerita kawan-kawan ya, dan itu memang tidak dianggarkan. Ada beberapa yang tidak dianggarkan. Tapi ada beberapa juga klub yang memang menganggarkan pengeluaran untuk di Elite Pro tersebut itu ada. Kalau dia kompetisinya home turnamen atau sistem home away atau gimana? Sepengetahuan Home turnamen ya. Jadi kalau nggak salah tahun ini tuh di Bali ya. home turnamen. Jadi Liga 1 ini baru 16 tim semua di sana Iya. di home turnamen. Iya. Iya. Itu yang saya tahu seperti itu, Kang. Itu akan sepengetahuan Kang Rian itu akan setengah kompetisi setiap klub ketemu atau gimana, belum paham? Belum Oh, belum paham. belum 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 sampai ke tahap itu, cuma sedikit banyak saya tahu ya. Intinya ya dibagi berapa grup nanti ketemu ya, seperti yang Liga 3 lakukan ya mungkin ya. Siapa anak namanya lupa lagi? Ezra Ataya. Ezra mendaftarkan ke Elite Pro itu memang Kang Rian punya referensi tentang kalau Liga 1 punya Elite Pro atau dari teman atau bagaimana itu? Udah baca dari strukturnya tahun lalu ya. Jadi pokoknya mau mentas Liga 1 udah pasti Elite Pro pasti dibuka. Gitu. Dan berdasarkan referensi teman-teman juga ada. Ya, tapi semua kan kembali lagi ke kemampuan individual dari anaknya dan kemampuan di luar dari individual kan mungkin ada cost-nya ya, emang harus dipikirkan. Tahun lalu pun juga ada kejadian seperti itu. Itu terjadi adalah beberapa anaknya kawan saya. Bayar juga. Bayar. Berarti mungkin pada saat kemarin itu daftar lolos terus dikenakan biaya, mungkin Kang Rian juga nggak kaget juga kan? Nggak kaget. Nggak kaget. Cuma pada saat ini adalah Mungkin dulu penasaran kok masa sih gitu, iya, gitu. betul Kang. Jadi ada satu rasa penasaran, apakah ada perubahan di tahun ini? Gitu. Tapi ternyata kan memang ya rules-nya itu ya memang seperti itu. Gitu. Karena itu ada tarif resmi, berarti manajemen mungkin mengetahui atau memang itu program dari manajemen. Bisa jadi Bukan oknum. Bukan oknum, bukan. Tapi manajemen udah pasti tahu lah. Udah pasti tahu. Memang kan boleh dibilang kalau ajang Elite Pro Academy itu adalah etalasenya anak-anak ya, buat ada talent scout segala macam. Cuma bukan hanya hal itu aja yang jadi patokan saya sebagai parents, sebagai orang tua. Toh di kompetisi lain pun, event itu liganya liga istilahnya kayak kalau di Jakarta mungkin liga top score ya. Banyak sih. Itu banyak lah gitu. Jadi yang talents pun juga banyak akan menuju liga-liga tersebut untuk memantau. Intinya sebenarnya anak itu kalau usia-usia ya rate-nya 13-17 dia sering ikut kompetisi apapun. Jadi jam terbang. Betul. Dan terbang kan akan mental gitu kan. Mentalnya terasa. Betul. Ezra pernah ikut yang turnamen pada saat festival atau yang udah lapang besar yang pernah moncer, pernah bagus di Pernah kompetisi bagus itu kalau festival mungkin ya alhamdulillah ya nggak terhitung ya. Tapi itu kan karena teamwork ya. Jadi kan tidak ada gelar individual. Kita kan Tapi kan di tim ada yang menonjol dong. Ada. Ya alhamdulillah ada. Nah, terakhir pernah di kompetisi apa di Jakarta? Terakhir kita di divisi 1 Liga Top Score Jabodetabek ya. Itu peringkat ketiga. Lumayan. Alhamdulillah. Dengan kebetulan SSB yang diikuti sekarang itu benar-benar mencetak pemain dari bawah. Jadi SSB di Tangsel apa namanya? Astam itu memang Liga 3. Liga 3. Berarti saat ini mungkin ikut Piala Suratin, Ezra. Iya, tahun lalu juga ikut. Nah, tahun ini sekarang yang U15 yang diikut. Insya Allah. Nah, kalau yang SSB Astam yang diikuti anak saya sekarang ini memang tipikalnya bukan kan banyak sekarang kalau orang mau bikin kompetisi satu tim ambil sana, ambil sini. Kalau kebetulan kalau Astam tuh enggak. Tetap harus yang dari pembinaan sendiri. Pembinaan sendiri. Nggak gacong atau comot. Betul. Dan alhamdulillah Suratin U17 regional Banten kemarin itu Astam juara pertama. Bagus berarti pembinaannya. Iya.
gitu. Bagus. Betul, alhamdulillahnya bagus. Jadi ditunjang dengan manajemen yang support full gitu ya, full support ya. Melahirkan ya boleh dibilang talent-talent yang baik lah gitu kan. Pada saat mau daftar ke Elite Pro, klub sendiri apa Astam Ya, mengetahui nggak? tahu. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena mereka ngasih kebebasan buat parentsnya sendiri, buat pengembangan anak. Karena mungkin antara surat kan gitu, suratin dan ini nggak terlalu benturan mungkin. Nggak berbenturan. Jadi diizinkan kita gitu. Diizinkan. Kalau sepengetahuan Kang Rian ada nggak pemain-pemain yang menonjol hasil dari Elite Pro? Dari Elite Pro lah. Oh, dari Elite Pro. Dari Elite Pro yang menonjol menjadi pemain timnas. Oke, kalau dari Elite Pro saya kurang mengetahui ya Pak. Karena Kang Hebat. kurang publikasi ya. Iya, betul. Kurang Iya, publikasi. kita nggak ada publikasinya Elite Pro ya. Nggak ada. Jadi gini, kalau Astam sendiri mungkin 2 tahun 3 tahun lalu saat Piala AFF U16 mungkin tahun 2020 mungkin ya 2020 atau 2019 kita menyumbang hampir 3 pemain Astam sendiri. Keren. Itu salah satunya yang masih sekarang itu eksis di timnas, salah satunya adalah Aditya Dava. Itu Dari Astam. murni Astam. Nggak pernah masuk Elite Pro pernah? Enggak pernah. Enggak. Enggak. Iya, berarti mungkin jebolan Elite Pro yang nonjol belum kedengeran. Belum tentu. Dia malah justru jebolan moncernya itu di Liga Top Skor. Moncer dia di situ. Nah itu ditarik sama timnas, lalu sekarang dia ada di Barito. U berapa sekarang? Sekarang berarti Udah senior? ya. Oh enggak, U19 masih. U19. Nah, U19 kemarin kita juga menyumbang 2 pemain Astam. Salah satunya si Raza sama satu lagi Frezi. Frezi itu salah satu siswa Astam yang direkrut sama Bayangkara untuk dapat ikut berkompetisi di Garuda Select. Nah itu, jadi bukan salah satu mungkin seangkatan sama Dava tadi ya, itu ada Fiore. Fiore itu ditarik sama Persija akhirnya saat ini sampai ke timnas juga. Tapi memang itu Pak Haji, Astam itu asalnya memang pembibitan ya, bukan beli jadi comot. Iya. Berarti semua kelompok umur ada. SSB yang usia 8, 9 Ada. Kita sampai lengkap. komplit Sampai lah. komplit. Siapa barisan pelatih yang itu? Kalau Head coach-nya, pelatihnya, head coach-nya itu ada salah satu legenda Persikota Tangerang, Coach Jainal. Jadi Zainal. dia yang membawahi. Kemarin Zainal Arif Oh, Jainal Arif ya? Iya, kemarin dia. Itu Persib ya? Oh, Tangerang. Persita. Persita. Oh, itu Persita. Persita. Oh, itu Persita. Kalau Coach Jai Persikota. Oh, Zainal Arif itu kemarin saya ngobrol dengan Zainal Arif. Zainal Anwar kalau yang di Persikota. Jadi dia sebagai Head coach-nya. head coach-nya lah. Terus lagi juga kita punya beberapa Astam tuh punya beberapa jajaran pelatih yang sudah license-nya B. Itu ada. Terus Udah yang B. C pun juga ada. Jadi memang boleh dibilang lengkap gitu Kang Haji. Rian, Ya. dengan masuk Elite Pro seperti ini menurut Rian, Ya. semua klub seperti ini atau 1-2 atau gimana? Mungkin kalau diambil 10, mungkin 8 seperti itu. Ya karena yang main itu orang tua bayar, makanya Ada beban pelatih nanti kan? bukan kompetisinya tidak terlalu prestis, Ya. makanya tidak diekspos. Ya. Jarang, belum ada ya ekspos dari dulu Elite Pro Ya, hanya. yang Dia saya- hanya faktor apa ya, menggugurkan kewajiban mungkin ya. Iya betul. Karena lagi juga lamanya pertandingan mungkin kan hanya 3 bulan ya. Lalu mungkin promo mereka juga mungkin nggak terlalu hingar-bingar seperti kalau Suratin kan memang udah dari zaman dulu dan satu kebanggaan anak itu bisa main di Piala Suratin. Itu kalau buat saya lebih berasa seperti itu. Bergengsi Piala Suratin berarti mungkin daripada Iya, Elite Pro. Elite Pro. Iya. Elite Pro hanya namanya tapi isinya enggak. Terus gini, kalau pembinaan itu biasanya berjenjang. Kalau kita di Eropa itu kan ada Ajax, Iya, Amsterdam. betul. Itu kalau di akademi apa gitu kan biasanya pemain muda jadi main ke senior, nanti senior Betul. dijual. Iya. Kalau Liga 1 di Indonesia belum seperti ini ya? Belum, tapi ada juga sih Pak. Sebetulnya gini kan, ada beberapa klub yang memang berafiliasi dengan SSB. Itu ada. Klub di luar Jawa ada yang memang berafiliasinya dengan SSB yang ada di Jawa. Maksudnya di Jakarta atau Jabodetabek itu ada. Itu banyak, boleh saya bilang mungkin ada 4 atau 5 klub besar di Liga 1 yang berafiliasi dengan
SSB grassroots di bawah itu. Karena kalau kita bicara, ini menurut saya ya Pak, Kang, setiap tim Liga 1 itu jarang yang punya grassroots. Pembinaan Itu di usia dini jarang. jarang. Jadi mereka kerjasama dengan let's say SSB A, B, C untuk menyalurkan nanti. Nggak mau capek-capek ya. Iya, betul. Nggak mau capek-capek karena mungkin cost-nya juga jauh lebih tinggi dan lagi juga mungkin fasilitas yang disediakan juga. Tapi percuma juga sebenarnya karena capek-capek juga di sini juga pemain asing juga ya. Ya begitulah. Ya memang kesempatan pemain lokal justru makin sedikit Sempit. sempit ya. Apalagi ini naturalisasi ya. Iya betul, salah satunya itu. Halah, gimana menyikapi tentang timnas kalau kurang pemain maunya naturalisasi ya? Gimana nanti Ezra mau mainnya kalau di sini naturalisasi ya? Justru saya bilang dengan Ezra ini saya bilang, kamu kalau dengan pembinaan kayak sekarang, kamu pindahin aja ya ke Brunei. Ya kan Brunei kan mungkin kurang orang, kurang SDM kan, bisa jadi timnas di sana deh. Tapi ya itu balik lagi memang ketidakmampuan kita mungkin ya untuk menciptakan budaya akar rumput ya dalam artian pembinaan dari bawah gitu. Ya seperti yang sekarang kan pelatih timnas sekarang coach STY itu mana pembinaannya di bawah karena itu yang akan diambil itu. Kadang-kadang dia pun juga protes begitu dia punya satu pemain pure gitu ya kayak striker sekarang mereka lagi rame kok striker lokal Indonesia malah jarang dapat tempat di tim inti gitu kan. Betul. Ya memang balik lagi ke budayanya kita. Karena kalau Liga 1 posisi-posisi vital kan diisi orang asing. Iya betul. Ya Betul. timnas mau cari pemain sulit. Betul. Kan gini stopper, gelandang, depan asing semua ya. Semua betul. Main kita hanya di wingback sama sayap. Iya, karena itu salah satu kelebihan talent dari orang kita ya. Mereka cepat di sayap gitu kan, larinya udah nggak karuan gitu. Kang Rian, Ya. Indonesia 270 juta penduduk, tapi timnasnya dengan Thailand, Vietnam, Myanmar kadang-kadang kembang kempis. Menurut Kang Rian kenapa bisa gini ya? Faktor pembinaan sih ya Kang ya. Pembinaan. Iya, pembinaan. Padahal SSB banyak sekali. SSB banyak, tapi ya itu tadi saya bilang, kalau semua serba berbayar, ada satu talent ya di satu daerah. Yang bisa main yang berbayar bukan yang kualitas ya. Iya, betul. Contoh yang ini ya. Iya, betul gitu. Jadi jangankan itu di timnas U16 pun U19 setahu saya ya, itu banyak kok selentingan yang ini titipan itu banyak. Cuman saya juga nggak mau tahu lah itu bukan urusan saya lah. Urusan saya hanya gimana caranya anak saya benar-benar berkembang sesuai dengan waktunya dia, tidak dipaksakan. Jadi yang tampil bukan yang kualitas, Iya. tapi yang berani bayar. Ini gimana? Sepak bola Indonesia harus ada reformasi atau gimana bisa begini? Ya? Kayaknya udah dari sekian banyak kongres yang diikuti sama askot-askot ya begitu. Itu udah banyak, mungkin nggak ada perubahan ya. Mau nggak mau ya kalau saya tuh mendidik anak udah polanya udah seperti itu aja. Harus konsisten dengan berlatih, tidak pernah putus asa, mau mencoba apapun itu yang berbau hal positif mulai dari sekarang gini, Kang. Kayak di SSB itu tidak pernah menyajikan menu latihan fisik. Berarti kan fisik itu harus di ada rumah. Nah, itu yang saya Dia coba. sedang latih skill aja. Iya, betul. Itu yang saya terapkan sampai saat ini. Kamu tuh nggak dapat loh latihan ini di SSB, tapi dapatnya itu di rumah atau di luar rumah. Udah, jadi porsi itu yang saya banyakin. Itu kalau saya, karena buat kepentingan anak saya sendiri. Karena pemain bukan hanya skill, fisik juga penting ya. Fisik juga penting. Iyalah, karena apa? Kalau di latihan kan hanya 3 hari, 3 hari juga paling 2 jam ya. Betul, 2 jam. Ya, dia hanya skill, kalau sampai fisik semuanya pasti waktunya habis. Betul. Ya, Betul. konsekuensi orang tua harus mengasahnya di rumah. Iya, betul. Terakhir Kang Rian, Ya. apa target dari anak Ezra ini ke depan menjadi dari pemain usia dini muda sampai ke nanti dewasa apa targetnya? Oke, target saya sih karena dia tahun depan sudah menginjak usia 15-16 ya, Kang Ebot. Jadi saya pengen dia ini, dan ini keinginan anaknya ya, bukan keinginan saya juga. Aku mau sekolah SMA, tapi yang ada bolanya. Jadi full support untuk dapat beasiswa kah atau gimana, maupun gimana pun di. Jadi ada event bola nggak dipermudah lah, ada dispensasi mungkin. Iya mungkin, mudah-mudahan. Jadi target saya untuk tahun ini, tahun depan ya, itu dia harus masuk sekolah bola. Saya sih ngincernya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kang. Karena mungkin kiblat sepak bola untuk usia dini ya, itu masih berkiblat di sana.
Jadi saya sekuat tenaga menghimpunkan semua kekuatan, menghimpun semua kepintaran gitu ya untuk support dia sampai ke arah itu. Nah setelah itu semua kita kembalikan ke anaknya. Gitu, kalau saya, kalau dibilang kamu mau jadi pemain bola profesional, aku mau. Karena apa? Aku udah mempersiapkan diri aku dari SD dulu. Jadi pemain timnas Itu udah impian kan? impiannya dia. Oke, terima kasih. Siap. Rian, semoga cita-cita Kang Rian dan Ezra terkabul ya. Siap, insya Allah Kang Dan Haji. intinya Terima kasih bisa banyak. satu dari menjadi yang menyandang seragam timnas. Insya Allah. Ya, di usia 16 tahun ini kan. Who knows gitu kan? Demikian Sobat Kongres bincang-bincang dengan Kang Rian, orang tua dari Ezra, pemain usia 14 tahun. Sampai jumpa.